Manusia hanya debu. Kejadian 2 ayat 7 saya bacakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia berasal dari debu tanah yang dihembusi Tuhan Allah nafas hidup ke dalam hidungnya. Satu saat manusia pasti mengalami kematian dan kembali kepada debu. Rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Meskipun seindah dan sebagus apapun usaha manusia untuk mendandani tubuhnya, menjaganya dan mengkonsumsi hanya makanan-makanan yang sehat dan rajin meminum berbagai obat ramuan dan vitamin atau berbagai makanan asupan herbal yang menyehatkan, semua suplemen, apapun untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya, namun ia tetap saja tidak berkuasa menahan kematian bila waktunya sudah ditetapkan Tuhan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Mazmur 89 ayat 48, saya ulang, Mazmur 89 ayat 48. Mazmur 89 ayat 48 berkata demikian. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam diri manusia, siapapun tidak ada apa-apanya. Hanya debu, hanya tanah adanya. Sebab itu manusia tidak perlu bersikap dan berperilaku yang sedemikian. Pertama, jangan sombong dan angkuh. Ayub 21 ayat 22 sampai dengan 26. Saya ulang, Ayub 21 ayat 22 sampai 26 dikatakan demikian. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Dan yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, berengah, berkeriapan di atas mereka. Saudara, kematian akan menghampiri pada waktunya dan semua orang akan terbaring di dalam debu. Dikatakan tadi, berenga-berenga, belatung pemakan daging, berkeriapan di atas mereka. Apa yang mau disombongkan dari seorang manusia, seberapapun kaya raya dia, atau juga mereka yang miskin, yang sangat pintar, dan yang buta huruf, yang berpengaruh dan punya pangkat dan jabatan tinggi, atau
orang rakyat biasa, rakyat jelata sekalipun, semuanya pasti mengalami dan berakhir di ujung hidup yang sama, yaitu mengalami kematian. Berbaring, tidak ada yang bisa disombongkan. Berbaring di dalam debu. Saudara, tidak ada yang perlu disombongkan, dibanggakan, ditinggikan, dipuja-puji dari seorang manusia, siapapun dia. Sebab meski berbeda dalam keadaan atau kondisi kematiannya, seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi di dalam Ayub, ada yang mati masih muda, masih bertenaga, kuat. Ada juga yang mati dalam sentosa, dengan tenang, gemuk, dan sumsum tulang-tulang masih segar. Namun ada juga yang mati dalam sakit hati dan tidak pernah merasakan kenikmatan, dikatakan firman Tuhan. Ada yang matinya diupacarakan dengan besar-besaran, dengan mewah, bahkan bisa berhari-hari. Ditanam dalam kompleks pemakaman mewah. Tetapi ada juga yang hanya di makam sangat sederhana, di ladang pemakaman yang begitu sederhana, yang tidak banyak diketahui orang. Bahkan pemakamannya pun dengan hanya dihadiri sedikit sekali orang. Semua itu yang nampak hanya di kasat mata kita itu, dan itu hanya untuk bisa dikenang oleh orang, saudara, keluarga, sahabat, handai tolan, teman-temannya. Hanya sampai di sana. Namun semuanya mengalami nasib sama. Mereka semua yang sudah mengalami kematian terbaring dalam debu. Rohnya kembali kepada pemilik dan sang pemberi, yaitu Tuhan semesta alam, yang menetapkan segala-galanya, termasuk juga umur manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu yang kedua, jangan hati kita, hidup kita ini terikat dengan dunia dan segala hal yang duniawi. Sebab dunia yang ada saat ini pun akan berlalu, musnah, hancur. 1 Korintus 7 ayat 31, saya ulang, 1 Korintus 7 ayat 31 menasehatkan kepada kita demikian. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ingat itu saudara. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Untuk apa kita mengikatkan diri, ikut terseret arus duniawi? Akan menjadi sia-sia. Ayub 1 ayat 21 berkata demikian. Katanya, kata Ayub ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Ayub seperti kita tahu, tokoh teladan keteguhan iman yang dijaga benar imannya itu. Bahkan istrinya yang tidak mendukung dan menguatkan hatinya, bahkan sebaliknya menyarankan bahkan kepada Ayub suaminya untuk berbuat dosa dengan menghujat, mengutuk kepada Tuhan. Tetapi Ayub tidak mendengar apa yang dikatakan istrinya. Dia mempunyai prinsip iman yang kuat, teguh Ayub. Siapapun, meskipun orang terdekat seperti istri sekalipun, itu tidak akan didengar kalau nasihatnya tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan iman dan keyakinannya. Itu yang harus kita teladani saudara. Biar suami kita, istri kita bila menyarankan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, wajib kita tolak. Tidak diikuti karena kita lebih takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan lebih mengasihi kepada pasangan kita, kepada orang yang terdekat kepada kita, melebihi kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Ayub 2 ayat 9 berkata demikian. Perhatikan baik. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allah dan matilah.
Ayub tidak menuruti saran bodoh istrinya itu. Ia tetap menjaga hati dan tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Dan juga Ayub menjaga hati, tidak curiga, tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya dengan semua kebaikan Allah. Luar biasa keteguhan iman Ayub. Ayub 1 ayat 22 dikatakan demikian. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan. Imannya kuat, teguh, percaya Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupnya, bagi hidupnya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kita harus teguh iman ini. Seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam kendalinya, dan kita percaya Tuhan melakukan yang terbaik dan semua dikerjakan untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selaku orang percaya, kita pun sepatutnya dapat memperlakukan semua proses yang berasal dari dan ada di dalam dunia ini dengan hanya sekedarnya saja, tidak memberikan, menyerahkan hati kita, tidak menyerahkan pikiran kita kepada dunia. Sebab semua yang kita alami dan yang terjadi itu hanya sarana hidup untuk penunjang di dalam melayani. Saudara, harta, mobil, rumah, bangunan gereja, dan sebagainya, sadarilah bahwa itu semuanya hanya pinjam dari Tuhan, bukan milikmu sendiri. Hati ini jangan dibiarkan melekat kepada harta. Matius 6 ayat 21 berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan berbuat seperti orang kaya bodoh yang bernafsu memenuhi dan menumpuk hartanya di lumbung-lumbung penyimpanan dan merasa akan dapat hidup lama dan menikmatinya. Namun ternyata kita tahu, kita baca, kita mengerti, Tuhan mengambil nyawanya malam itu juga. Itu dikatakan di dalam Injil Lukas 12 ayat 20 sampai dengan 21. Saya ulang, Lukas 12 ayat 20 sampai 21 saya baca demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jangan merasa bangga, puas dengan dipandang kaya raya di hadapan manusia, namun sesungguhnya miskin di hadapan Tuhan. Hartamu menjadi sia-sia dan orang lain yang akan menikmatinya. Sungguh ironis, sungguh sia-sia semua segala pencapaian hidupnya. Ikatkan saja, ikatkan diri kita ini dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Itulah kebenaran yang sepatutnya orang percaya usahakan dan perjuangkan. 1 Korintus 6 ayat 17, saya ulang, 1 Korintus 6 ayat 17 dia berkata demikian. Tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Saudara, biarlah kita sadari bahwa roh ini bukan milik kita, tapi dari dan milik Allah. Ayub 34 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Ayub 34 ayat 14 dan 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Mazmur 90 ayat 3 berkata, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia.
Mazmur 104 ayat 29, saya ulang, Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka akan terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Saudara, apa sih kekuatan dan kemampuan dari debu? Bahkan debu sering disebut hanya sebagai kotoran dan diinjak-injak kaki manusia. Tidak ada arti dan harganya, dia ada di bawah, saudara. Sadarilah betapa rapuhnya hidup manusia. Manusia sangat memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memerlukan pertolongan Roh Kudus yang bisa menuntun dan memimpin dalam segala kebenaran. Semasa hidup, agar dapat kita ini hidup berkenan, mencari perkenanan Tuhan, hidup dalam kehendak dan kemauannya Allah. Jangan menuruti kehendak kemauan nafsu daging manusia, atau lagi kita mengikuti kehendak dari manusia, siapapun dia. Jika kehendaknya bertentangan dengan firman Tuhan, kita wajib tolak, kita hindari. Kita tidak mau ikuti. Yang kita ikuti, kita pegang hanya firman Allah yang hidup. Haleluya, janji Tuhan. Puji Tuhan, itulah yang memerdekakan hidup kita. Hak hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi menjadi hak Tuhan. Sebab itu hormati Tuhan. Gunakan roh kita untuk mempersembahkan sanjungan dan pujilah Tuhan. Hai semua yang bernafas. Itu dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 6. Sembahlah Tuhan semua yang hidup. Matius 15 ayat 8, 9 dan Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Gunakanlah tubuh dan jiwa ini untuk beribadah, untuk berbakti dan mengabdi melayani Tuhan selagi ada kesempatan hidup di dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Itu dikatakan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 27 dalam versi firman Allah yang hidup, saya akan bacakan demikian. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan, melainkan berusahalah mencari hidup kekal yang aku Mesias dapat berikan kepadamu, karena Allah Bapa telah mengutus aku, Yesus, untuk maksud ini. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian, Yohanes 6 ayat 27, untuk pembanding ya, saya akan baca demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang diserahkan Allah Bapa dengan meterainya. Sekali lagi, diserahkan Allah Bapa dengan meterainya, meterai Allah. Puji Tuhan. Manusia hidup wajib bekerja untuk mendapatkan makanan. Itu dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Namun orang percaya harus hidup dengan keseimbangan. Tetap ingat dan pikirkan untuk mau mengerjakan perkara-perkara kekekalan, memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan kekekalan yang akan berbuah kekekalan juga. Sebab umur dan waktu hidup manusia sungguhlah terbatas. Ada waktunya, meskipun kita ingin sekali bekerja buat Tuhan, rindu melayani Tuhan, namun kesempatan itu sudah hilang. Tidak ada lagi kesempatan melayani Dia, bekerja untuk Tuhan, bekerja di ladangnya. Yohanes 9 ayat 4 berkata demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Ingat ini saudara, tanamkan dalam hati, dalam pikiran saudara. Ada waktunya semua. Ada waktunya kita tidak bisa lagi bekerja buat Tuhan. Sekalipun kita rindu, kita ingin sekali melayani Dia. Saudara yang kekasih yang berikut, taburlah apa yang baik selagi hidup, sebab hidup manusia sangatlah terbatas. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 2. Tabur dalam roh supaya dapat menuai hidup yang kekal. Galati 6 ayat 7 sampai dengan 8 ayat yang terakhir saya baca demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itulah yang akan juga dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Allah menjadi kekuatan kita. Hidup yang terbatas ini gunakan, isi, penuhi dengan apa yang kebenaran Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, glory.